Halo teman-teman Myla semuanya. Kita reading lagi ya. Selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan pilih kartu. Ada 1, 2, dan 3. Dan kita di sini tinggal ya kamu pilih menggunakan intuisi kamu. Kalaupun kamu pilih semuanya, oke ya. Tapi sebaiknya kamu harus konsisten dengan satu pilihan kamu. Dan di sini tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan yang pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat teman-temanku di sini aku temanya ya, seseorang yang akan segera datang ke kamu. Siapakah dia ya? Ini kartu pertama, kartu kedua, dan file ketiga ya. File pertama, file kedua, file ketiga. Nah, kita akan nanti coba sisihkan dulu. Sebelumnya, kamu berdoa dan kamu coba pilihkan, tentukan pilihan kamu. Yang mana yang akan kamu pilih, oke? Dimulai dari sekarang, aku ambil sampai 5, kamu sudah siap untuk memilih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Kita akan dimulai di file pertama. Kita akan sisihkan dulu ini. Oke, ini kartu ketiga, dia lengket ya. Dan ini kartu kedua. Oke. Dan ini kartu pertama. Ini kita sisihkan dulu. Yang pertama, ingat ya, ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca diri kamu. Nah, ini yang pertama. Seseorang yang akan datang ke kamu, bagi kamu yang memilih file pertama. Ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual paths ya. Aku melihat seseorang ini punya tingkatan religinya yang cukup tinggi ya. Seseorang ini bisa dikatakan akan membawa kebaikan ataupun perubahan kepada kamu. Ya, mungkin dari keyakinan, dari agamanya ya. Dia cukup bagus, cukup baik sekali. Arti kata dia akan bisa membawa kamu ke suatu kondisi ataupun apa ya, kayak ya mungkin selama ini kamu lalai gitu ya dalam ibadah, dalam apa, dan dia di sini seperti akan menuntun kamu, membawa kamu ke suatu kondisi yang mungkin yang memang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya ya. Dan dia di sini, seseorang ini yang akan datang ke kamu, dia adalah seseorang yang baik ya. Terus dia punya keyakinan yang cukup kuat bahwasanya aku akan menemukan kamu, seseorang yang akan menjadi imam aku, menjadi makmum aku gitu ya. Arti kata akan bisa jadi pasangan serasi buat aku, karena aku merasa aku itu cukup. Ilmu agama aku, perjalanan religi aku, spiritual aku, itu aku berharap seseorang itu akan bisa aku tuntun, ataupun seseorang itu akan bisa menuntun aku, begitu loh. Itu gambaran di sini. Jadi seseorang ini akan membawa suatu perubahan baik kepada hidup kamu. Oke. Inilah dia, seseorang yang mungkin akan datang ke kamu. Ya, mungkin dia tahu nih bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang sudah lama sih dia kenal, ataupun dia sudah tahu siapa kamu ya. Dan mungkin dia tahu juga sih bahwasanya kamu itu pernah terluka, atau kamu itu dulunya pernah punya pasangan ya, lalu terpisah ya. Disitulah mungkin dia menginginkan untuk bisa membahagiakan kamu, begitu. Nah, kita akan coba lihat dia di sini. Dia di sini seperti apa ya? Oke. Kita akan lihat karakter dia dengan kartu tarot ya. Oke, sebentar. Kita akan lihat dia bagaimana ceritanya di sini. Ingat ya, ini juga bisa vice versa.
Ini bisa saja yang aku baca ini kamu ataupun dia ya, orang yang kau fokuskan. Kita akan cek di sini. Dia seperti apa? Karakter dia seperti apa dan dia bagaimana? Apa keinginan dia ke kamu? Apa tindakan dia ke kamu ya? Apa yang dipikirkan terhadap kamu? Kita akan ambil 3 kartu dari kartu tarot ini. Oke. Sudah 2. Oke. Nah, semoga seseorang ini akan bisa membimbing kamu ya menjadi seseorang yang mungkin lebih baik lagi ke depannya. Ya namanya kita hidup ya, pasti kita merasa kayak belum sempurna ya. Kita merasa kayak kita itu belum berhak lah untuk menemukan ataupun mendapatkan sesuatu yang ya mungkin seperti ini gitu loh. Tapi ya semua itu memang sudah ketentuannya, bahwasanya takdir itu akan berkata orang baik, jodoh baik ya. Kalau kita baik, jodoh kita akan baik. Maka mungkin di sini kamu berharap menemukan orang yang baik. Walaupun kamu baiknya dari sisi yang lain, dan akhirnya kamu dengan dia saling melengkapi nantinya. Oke? Nah, ini ada Knight of Cups. Aku melihat seseorang ini seperti siap ya, siap untuk menjalankan kehidupan bersama kamu. Dan aku juga merasakan dia di sini, seseorang ini akan perjuangkan kamu. Dia akan berjuangkan kamu mati-matian ya di sini. Kenapa? Dia merasa seperti sudah terikat secara spiritual dengan kamu, ya. Mungkin apakah di sini kamu itu sering ketemu di pengajian ya, atau di sebuah komunitas, dan akhirnya adalah di situ suatu rasa yang muncul. Wah, aku melihat dia itu pribadinya baik ya. Aku melihat dia itu orang yang sopan, santun ya. Dan dengan begitulah akhirnya dia merasakan, wah kalau begini karakternya dia, aku siap nih untuk menjadi pasangannya dia, begitu ya. Itu yang aku rasakan. Dan seseorang ini kalau aku lihat ya, dia begitu sangat berhati-hati dalam berkata-kata, dia juga berhati-hati dalam bertindak ya. Dia juga tidak ingin menyakiti kamu. Kenapa? Karena dia di sini seseorang yang sudah memahami bahwasanya ya siaplah untuk menjadi seseorang yang menjadi panutan bagi dia ataupun kamu, begitu ya. Dan dia siap untuk membimbing kamu ataupun dibimbing ya. Karena di sini juga bisa vice versa ya. Dan dia begitu sangat yakin bahwasanya dia ya bahwa kamu juga akan bisa menjadi pendamping hidup dia yang sempurna. Itu bagi dia ya. Itu. Dia akan memperjuangkan kamu di sini. Apapun itu. Jadi ya semoga apapun di sini kondisinya, kamu akan bisa menemukan seseorang itu ya. Nah di sini aku juga melihat ada Knight of Wands. Knight of Wands, aku melihat bahwasanya kamu mulai memfokuskan ya, atau kamu dengan dia sama-sama nih memfokuskan. Wah, aku merasakan ada rasa juga nih sama dia. Aku juga merasakan ada feel connectionnya. Dan ya nggak apa-apa lah aku mulai fokus ke dia saat ini ya. Karena aku tahu, aku yakin dia orang yang baik ya. Aku yakin dia itu orang yang apa ya, kayak ya berkata sempurna lah. Dia orang yang bisa memahami dan dia akan bisa menerima kamu ataupun dia apa adanya. Ya saling seperti itu ya. Arti kata seperti ada mirror. Dia sudah mulai fokus, kamu juga sudah mulai fokus dengan tujuan masing-masing kamu dengan dia ya di sini. Itu yang aku lihat. Oke. Nah, dan aku juga merasakan ada the word di sini. Beberapa dari kamu ya yang terhubung dengan video ini, readingan ini, aku merasakan hubungan kamu dengan dia akan sukses nantinya. Kenapa? Karena ada apa ya, kayak kalau seseorang sudah merasa yakin, kalau seseorang sudah memiliki paham agama yang kuat atau spiritual yang kuat, maka dia ya akan bisa membina rumah tangga itu. Jadi arti kata di sini dia memang sudah siap untuk melangkah menuju ke suatu kehidupan yang lebih intens dengan kamu. Ya. Jadi sepertinya kayaknya dia ini sudah menyiapkan semuanya.
hidupnya dia juga sudah siap, dirinya juga sudah siap, ya semuanya sudah siap. Sehingga tinggal bagaimana kamu untuk bisa menerima dia kembali. Nah, nanti kita akan lihat kamu ya, atau juga bisa vice versa. Nah, di sini juga ada Knight of Wands. Ini memang seperti satu sama lain, kayak ada mirror ya antara kamu dengan dia. Dia memiliki perasaan ataupun kamu memiliki perasaan, dan salah satu dari kamu itu pengen melakukan sebuah tindakan. Wah, aku melihat dia sudah mengekspresikan nih rasanya dia ke aku, dan aku juga melihat bahwasanya ya dia itu yakin ya kalau kita akan bisa bersatu. Dan disitulah mulai muncul rasa ingin tahu kamu, mulai muncul rasa harapan kamu ya, mulai muncul juga rasa cinta ya yang kamu miliki terhadap dia, sehingga kamu juga ingin melakukan sebuah tindakan kayak apa ya, entah itu mengekspresikan rasa kamu ke dia, mengekspresikan apapun untuk ke dia ya itu. Jadi buat teman-temanku, itu yang aku lihat dari kartu tarot ini, dimana kalau aku rasakan ya di sini dia ini benar-benar akan bisa menjadi pasangan kamu. Kalau dia sudah ada backgroundnya dia, seseorang yang paham dengan keyakinannya dia, perjalanan spiritualnya itu cukup bagus ya, dan dia juga akan sudah tahu kayak nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang lainnya ya, nilai-nilai tentang hidup ya, dia sudah tahu. Jadi dia sudah paham, jadi dia juga sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang pantas, apa yang tidak. Maka di sini mungkin kamu akan lebih dihargai dia, akan lebih disayangi lagi oleh dia ya, karena dia ada jiwa dia yang begitu bersih ya di sini kalau aku lihat. Oke. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu oracle ya, apa yang terbaca di sini. Sebentar. Nah, kita akan coba lihat. Oke, seseorang ini tujuannya apa ya? Kalau kita lihat ya, tujuannya itu dia memang benar-benar ingin hidup bersama dengan kamu. Karena ya mungkin dia dulunya pernah terluka juga ya, atau dulunya dia itu pernah merasakan kehancuran ya, atau dulunya dia pernah terkoneksi dengan seseorang yang mungkin hanya memanfaatkan dia. Tapi saat dia ketemu kamu, dia merasakan ada hal yang berbeda dari kamu ya. Maka dari itu dia mungkin akan perjuangkan kamu di sini. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Sebentar ya, kita susun dulu kartunya. Ini di sini ya. Oke. Nah, untuk kartu ini aku merasakan ya, memang kamu ataupun dia ya, ini juga bisa vice versa. Beberapa dari kamu ataupun dia kayak pernah merasakan hidup itu sendiri, lama sih, kesepian, menyendiri. Mungkin kamu lebih kayak selektif aja mencari seseorang, karena kamu seperti punya trauma ya, punya rasa ketakutan, punya rasa kayak ya, kalau seandainya aku ketemu dengan seseorang, aku takut nantinya terjadi lagi hal-hal yang demikian gitu loh. Hal-hal yang dulu pernah aku rasakan, kesedihan, kekecewaan, maka aku akan merasakan itu lagi. Maka dengan begitu, aku melihat di sini kamu lebih kayak selektif aja, dan akhirnya kamu menemukan dia, seseorang yang memang benar-benar paham agamanya itu kuat gitu loh. Ya, mungkin ibadahnya rutin ya. Karena mungkin kamu sudah yakin, aku itu memang pengen mencari orang seperti ini gitu loh. Dan akhirnya mungkin kamu dapatkan ya. Oke. Dan di sini sesuatu itu akan datang dan pergi ya. Seperti kayak ya ini mungkin pesan semesta sih buat kamu. Ada sesuatu yang kamu tinggalkan dan ternyata ada yang datang. Ya mungkin beberapa dari kamu kayak ada trauma ya. Wah, aku dulu memiliki hubungan yang begitu toksik, hubungan yang begitu manipulatif. Tapi mau tidak mau aku harus tinggalkan begitu. Karena apa? Kalau tidak aku tinggalkan, maka aku tidak akan pernah menemukan seseorang yang tepat buat aku. Dan di situ aku akan merasa tersakiti terus. Maka dari itu aku melihat di sini, kamu lebih kayak ya udahlah gitu ya.
ya mungkin ini memang takdirnya aku harus melepaskan dia. Dan ternyata universe itu memberikan sebuah peluang kepada kamu, dan mungkin kamu juga sudah menjadi orang yang baik ya. Maksud aku itu bukan dulunya kamu tidak baik ya, bukan. Arti kata memang kamu itu selalu melakukan hal-hal yang positif, jadi akhirnya kamu juga menemukan orang yang positif ya. Seperti itu. Jadi jika kamu menginginkan ketemu dengan jodoh yang baik, maka jadilah orang yang baik juga dengan melakukan hal-hal yang positif ya. Karena jodoh itu adalah cerminan kita. Oke? Gitu. Aku juga melihat di sini ada sesuatu yang akhirnya menjadi kenyataan. Wah, aku ketemu ya dengan seseorang yang memang sesuai harapan aku ya. Dan kamu tidak takut lagi gitu loh. Kamu sebenarnya pernah ya merasakan keraguan, merasakan ketakutan ya dengan seseorang seperti ini. Nanti apakah kalau aku bersama dia, apakah nanti dia akan menyakiti aku gitu loh. Jadi itu yang aku pikirkan. Nah, di sini kamu bisa bercermin gitu loh. Kamu bisa berpikir secara logika. Kalau seseorang yang memang benar-benar sayang sama kita, cinta sama kita, tulus sama kita, dia akan rela berkorban buat kita. Baik itu kamu yang perempuan ataupun kamu yang laki-laki ya. Jika dia memang benar-benar tulus ya, dia akan melakukan apapun buat kita. Dia akan selalu membawa kita bahagia, dan dia tidak akan membuat kita sedih begitu. Oke? Nah, itu yang aku lihat di sini. Jadi beberapa dari kamu di sini memang pernah terjadi ada ketakutan ya dalam diri kamu. Kamu mulai memproseskan segala sesuatu itu tahap demi tahap ya. Wah, aku mencoba untuk membuka hati. Aku mencoba untuk mengenal dia, begitu ya. Wah, ternyata dia orang yang sopan, dia orang yang baik ya. Dia orang yang membawa energi positif ke dalam hidup aku ya. Dengan begitu akhirnya ya kamu memulai suatu hubungan. Mungkin awalnya berteman, awalnya ya melakukan satu hal-hal yang positif lah dengan dia gitu ya. Dan akhirnya lama-kelamaan kamu merasa ada suatu feel connection yang seakan-akan kamu terikat nih oleh hubungan ini begitu. Oke? Kita akan coba lihat di sini. Apa lagi ya yang terbaca di sini? Kita akan lihat untuk selanjutnya apa yang terjadi. Apakah kamu akan bisa bertemu dengan orang ini ya? Consider your commitment. Jadi di sini diharapkan kamu untuk berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Arti kata udahlah ya, yang lalu biarlah berlalu, lupakanlah dia. Saatnya kamu untuk memulai hidup baru kamu di sini. Jadi katakan iya kalau kamu benar-benar merasa nyaman sama dia. Katakan iya ya, katakan tidak jika kamu benar-benar tidak yakin dengan hati kamu. Jadi ya sekarang tentukan pilihan kamu. Jadi seseorang yang datang kepada kamu ini adalah orang yang baik ya, orang yang bagus ya. Dia memiliki religi yang begitu sangat, perjalanan religinya itu begitu bagus, baik gitu ya. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini. Nah, ini give each other space ya. Arti kata memang kamu dulu punya masa lalu yang begitu cukup rumit sampai kamu sulit melupakan dia, melupakan seseorang ya. Ternyata di sini kamu akhirnya mencoba membuat ya, memberikan ruang hati kamu buat dia, seseorang yang akan datang ini. Oke. Semoga apa yang kamu pikirkan di sini untuk tentang dia ya adalah jodoh kamu begitu. Stop comparing ya. Nah, mulai saat ini kamu jangan membeda-bedakan lagi. Mungkin dulu kamu pernah ya membeda-bedakan orang ya. Wah, aku nggak suka nih dia, aku nggak suka nih dia begitu, dia begini ya. Ada aja yang membuat kamu tidak menyukai seseorang. Karena apa? Ada yang kamu rasakan, wah aku jadi ilfeel nih sama dia. Karena kamu membeda-bedakan dia dengan orang lain. Karena kamu tidak melihat kekurangan dan kelebihannya dia. Tapi saat ini, saat seseorang udah merasa klop dengan kamu, maka kamu di sini merasa kayak ya udah, aku sudah cocok gitu ya. Oke? Itu yang aku rasakan. Nah, di sini ada dance. Akhirnya beberapa dari kamu merasakan inilah kebahagiaan aku, dan akhirnya kamu akan merayakan ini semua, merayakan hubungan kamu dengan dia ya. Semoga seseorang yang akan datang ini akan bisa melamar kamu secepatnya ya. Ini bagi kamu yang single, oke? Begitu.
Oke, buat teman-temanku semuanya. Nah, mungkin di file pertama itu yang terbaca, tapi kita akan lihat zodiaknya ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi. Kita akan ambil lagi di sini ya. Ada Gemini, ada Gemini, ada Libra. Oke, ada Libra lagi di sini. Wah, ada yang jatuh, kita ambil ya. Ini ada Taurus dan ada Sagittarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Semoga beberapa zodiak itu akan bisa menjadi pasangan kamu, ataupun memang seseorang yang akan datang kepada kamu ya. Atau itu juga zodiak kamu, bisa saja. Oke, mungkin sampai di sini buat file nomor 1 ya. Buat teman-temanku semuanya, kita akan lanjut dengan file nomor 2. Yang memilih file nomor 2, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca. Ya. Kita akan bereskan ini dulu. File nomor 2. Apa yang terbaca? Ini nomor 2 ya. Kamu yang lagi memilih yang file nomor 2. Wah, ini ada reconciliation. Ada seseorang yang menginginkan kamu. Oke. Ini bisa dikatakan mantan ya. Kalau yang ingin berkonsiliasi itu mantan. Someone from your past is returning to your life ya. Arti kata dia, seseorang yang sudah menjadi mantan, itu dia ingin kembali ke kamu. Ya, siapakah dia? Ya. Oke. Nah, kita akan lihat nantinya. Bisa dikatakan seseorang ini seakan-akan tidak bisa jauh dari kamu. Seakan-akan dia ini seseorang yang menderita tanpa kamu. Yang dimana dia ini merasa kayak, ya, aku salah selama ini, sudah menyia-nyiakan kamu. Aku sudah kayak apa ya? Aku merasa kayak kehilangan perasaan, kehilangan kehidupan aku, kehilangan arah tujuan ya. Saat terpisah dari kamu. Maka dari itu dia seperti ingin berrekonsiliasi ya, berrekonsiliasi dengan kamu. Dia seakan-akan kamulah seseorang yang selama ini bisa membantu dia, karena dia tahu bahwa kamulah yang mungkin selama ini yang kayak apa ya, yang dia butuhkan sebenarnya. Kamu yang memberi effort buat dia, kamu yang mungkin selalu ada buat dia, yang mungkin kamulah yang selalu membantu dia ya. Maka dari itu dia ingin kembali. Mungkin bisa saja selama ini dia itu merasakan ketemu nih dengan kehidupan dia yang begitu sulit. Mungkin dia juga pernah menjalin hubungan dengan beberapa orang, siapakah itulah ya. Tapi dia tidak pernah merasakan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Itu yang dia pikirkan di sini. Maka dari itu dia ingin berrekonsiliasi, dia ingin kembali ke kamu. Ini tentang orang di masa lalu ya. Karena memang ya, seperti kayak hidup dia itu bergairah tuh hanya dengan kamu begitu loh. Saat dengan orang-orang lain, dia mungkin tidak merasakan kegairahan atau kebahagiaan ya, begitu. Itu yang dipikirkan dia saat ini. Maka dari itu dia ingin kembali ke kamu. Ya, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya, apa yang terbaca dari kartu tarot ini. Ini seseorang yang mungkin begitu sangat merindukan kamu ya. Dia seakan-akan begitu kehilangan kamu saat terpisah dari kamu. Ini mungkin beberapa dari dia yang meninggalkan kamu ya. Atau kita coba lihat di sini dengan kartu tarot yang ini ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini ya, apa yang terbaca dengan kartu tarot ini buat teman-temanku semuanya. Oke. Seseorang yang ingin datang ke kamu. Yang jelas dia adalah seseorang yang ingin berrekonsiliasi ya. Ingin bersama kamu kembali. Dan dulu dia sempat menjalin hubungan dengan kamu. Mungkin bisa saja dia mantan kamu ya. Bisa saja dia itu seseorang yang benar-benar kayak ya tidak bisa hidup tanpa kamu lah ya dia. Nah, di sini memang terlihat jelas sekali. Wow, ini terlihat jelas sekali ya. Ada Three of Pentacles.
Dia, haha, dia ya. Aku melihat memang dia yang sudah meninggalkan kamu ya. Ada Eight of Cup. Ini kan gambaran nih. Dulunya mungkin kamu sempat menikah ya. Dulunya mungkin kamu sudah menikah, kamu sudah menjalin satu hubungan, ya mungkin dulu kamu sempat bahagia, sampai juga kamu memiliki anak, begitu. Nah, tetapi ini ada perpisahan antara kamu dengan dia. Perpisahan inilah yang akhirnya membuat mungkin satu sama lain begitu menderita. Entah kenapa ya. Ini aku melihat kepergian dia ini ya, kalau kamu ya lagi menonton video ini adalah seorang maskulin, maka pasangan kamu lah yang meninggalkan kamu itu adalah feminim. Ya, mungkin dia di sini pergi meninggalkan kamu karena sesuatu hal. Ada faktor-faktor yang membuat dia meninggalkan kamu. Bisa saja faktornya salah satunya itu entah itu kamu sudah tidak mapan lagi ya. Ya, mungkin kamu sudah kehilangan pekerjaan, kamu sudah tidak punya cuan lagi ya, begitu. Kebanyakan kan seperti itu ya. Tapi tidak semua juga perempuan menilai itu. Kadang-kadang juga ada yang menilai, wah kamu itu sudah toksik, kamu juga sudah membohongi aku gitu loh. Mungkin kamu juga tidak menghargai aku, ya aku tinggalin dong kamu, begitu ya. Itu yang terjadi di sini. Jadi buat teman-temanku semuanya, ada kondisi seperti ini ya. Jadi kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, disinilah akhirnya kepergian seseorang ini, kepergian dia ini mungkin ada satu alasan, mungkin dia mencari nafkah, entah itu dia ingin membantu kamu ya, membantu keuangan keluarga ya, bisa juga di sini. Oke? Dan inilah akhirnya. Tetapi aku melihat di sini ada Nine of Cup. Nah, tapi dia di sini merasakan bahwa muncul kembali rasa aku saat aku sudah meninggalkan kamu, saat aku mungkin sudah bersama orang lain. Aku merasa hidup aku begitu kacau. Ya mungkin seseorang yang dekat dengan aku itu orang juga memanfaatkan aku ya. Mungkin kepergian dia di sini demi orang ketiga bisa saja. Tapi ya dia tidak merasa bahagia. Dan dia tetap jadi milik kamu di sini. Dan kepercayaan diri dia itu muncul kembali untuk bisa mendekat ke kamu. Ini ada Eight of Swords. Dia seperti terjebak dalam kondisi dia. Saat dia sendiri ya, saat dia tidak bersama kamu, dia terjebak. Ya mungkin bisa saja dia terjebak dalam hubungan terlarang, dia terjebak dalam hubungan yang dimana orang itu toksik ya, orang itu manipulatif ya, sehingga dia memilih untuk kembali ke kamu ya. Atau bisa dikatakan juga di sini aku melihat ada Three of Pentacles. Beberapa dari dia mungkin lagi berjuang dari segi finansial, atau mungkin beberapa dari dia seperti kayak mencari, mungkin ada kondisi dia yang stuck ya, keuangannya dia, mungkin dia kehilangan pekerjaan, dan dia tahu saat dia meninggalkan kamu berjuang untuk menunjukkan kepada dia bahwasanya aku itu bisa sukses loh ya. Mungkin kamu dulu pergi dari aku karena cuan, tapi sekarang aku bisa mengumpulkan cuan lagi ya. Maka dari itu dia ingin berrekonsiliasi, ingin kembali ke kamu. Banyak hal yang dia pikirkan saat ini. Oke? Mungkinkah dia menderita ya? Mungkinkah dia itu seseorang yang benar-benar terjebak dalam hubungan terlarang ya? Maka dari itu aku mencintai seseorang, ternyata orang itu juga sudah memiliki pasangan dan dia mengkhianati gitu loh. Jadi dia di sini akhirnya kecewa gitu loh. Dan ternyata yang baik itu adalah kamu, yang tulus itu adalah kamu ya. Maka dari itu dia ingin berrekonsiliasi di sini ya. Oke. Nah, inilah gambaran bahwasannya dia ingin kembali ke kamu, menjalin suatu hubungan lagi, kerjasama ya. Hubungan kerjasama itu dalam hal apa? Percintaan ya, bisa saja. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca. Apa yang terbaca lagi dari kartu orakel ini. Nanti untuk zodiak nanti ya, di terakhir kita akan bacakan zodiaknya. Apa selanjutnya yang akan terjadi pada kamu dan dia, orang yang kamu fokuskan. Oke. Satu lagi kita akan ambil ya.
Di sini ada you are worthy, you are loved ya. Aku melihat di sini kamu itu akhirnya berhak untuk dicintai ya. Kamu itu seseorang yang akan dicintai lagi oleh dia ya. Dia di sini seakan-akan memang ingin kembali ke kamu. Karena apa? Dia begitu sangat mencintai kamu. Dia takut kehilangan kamu. Dia serasa kayak hilang kendali, hilang tujuan hidupnya dia. Maka dari itu dia ingin kembali karena dia masih memiliki rasa cinta ke kamu. Ya, namanya orang yang saat terpisah dia menderita, ya akhirnya dia kembali ke kamu. Apalagi dia melihat kamu itu orang yang mapan, sudah sukses, ya otomatis dia akan kembali. Nanti kita akan coba lihat kamunya ya, kamunya bagaimana ke dia. Oke. Ini ada it's okay to change the direction ya. Kamu tenang aja ya, kamu akan menemukan jalannya. Jalan apa? Ya mungkin ada beberapa dari kamu ya yang merasa ragu dengan dia. Kenapa sih? Dia kan dulu meninggalkan aku, kok tiba-tiba aja pengen kembali? Apa sih yang dilakukan? Apa sih yang dirasakan? Kondisi dia bagaimana saat ini? Nah, disitulah akhirnya kamu merasakan, wah jangan-jangan dia lagi berantem nih sama pasangannya. Jangan-jangan dia saat ini lagi down, lagi stuck keuangannya. Makanya dia pengen kembali ke kamu ya. Mungkin itu yang kau pikirkan ya. Tapi kamu di sini kayak mencari jalan nih. Mencari jalan itu apa? Kamu mungkin lebih kayak mencari tahu dulu nih tentang dia. Dia datang ke aku apakah sudah berubah? Jangan-jangan nantinya dia akan menyakiti aku lagi. Jadi itu yang kau pikirkan di sini ya, buat teman-temanku. Jadi sebaiknya apapun yang kamu rasakan ke dia, walaupun kamu masih punya rasa cinta, walaupun kamu masih punya rasa sayang, tapi kamu juga takut ya, bukan ya, khawatir lah ya akan perlakuan dia nantinya ke kamu. Kamu juga merasa ragu karena mungkin dia belum bisa menunjukkan dia itu bagaimana, dia itu seperti apa ya, begitu. Nah, di sini ada Blue Moon. You are ready ya. Make your masterpiece ya. Aku melihat kamu akan selalu siap nih. Akhirnya ini bisa saja dia ya, bisa saja vice versa. Entah itu kamu ataupun dia, akhirnya siap untuk melangkah. Aku siap untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya saat ini. Aku sudah berubah gitu loh. Aku sudah tidak seperti dulu lagi. Aku adalah orang yang tepat buat kamu. Mungkin itu yang dia pikirkan ya. Tapi aku ragu gitu loh. Apakah nantinya kamu akan berbuat sesuatu lagi kepada aku, dimana kamu akan meninggalkan aku kembali, begitu ya. Nah, di sini, dan ini benar-benar kayak apa ya, kayak kamu dengan dia seakan-akan dipersatukan oleh universe ya. Kayak semesta itu mempersatukan kamu kembali. Kenapa? Di sini memang dia pergi, tapi kamu open the door. Kamu lebih kayak membuka hati, membuka pintu. Ya, ini pintu rumah aku, terbuka lebar buat kamu gitu loh, ya. Jadi ada di higher dimensi ya di sini, dimana akhirnya kamu merasakan, wah, aku melihat dia sudah berubah. Aku melihat memang dia benar-benar tulus. Aku melihat dia saat ini memang berada dalam kondisi yang terpuruk ya. Emang dia butuh bantuan aku. Emang dia butuh aku saat ini. Dia butuh support aku ya. Mungkin itu yang kamu pikirkan terhadap dia. Itu beberapa dari kamu ya, yang kalau sudah bisa melihat dia itu seseorang yang memang benar-benar sudah bisa berubah, begitu. Oke? Nah, itu yang aku lihat di sini tentang dia, seseorang yang akan datang kepada kamu itu. Ya mungkin dia sudah merubah semuanya, dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah bisa kayak, ya mungkin dulunya itu dia suka apa ya, suka ego, dia tidak pernah mementingkan kamu, dia tidak pernah menghargai kamu ya, dia tidak tahu apa yang kamu inginkan, dia tidak tahu. Ya sementara kan dulunya itu kalau dalam satu hubungan ya, kita tuh pengen diperhatiin, pengen disayang, tapi dia tidak. Tapi saat ini ya mungkin dia akan lebih memperhatikan kamu kembali. Dia akan bisa merasakan apa yang kamu rasakan, atau mungkin dia lebih kayak memiliki kayak apa ya, intuisi dia itu mulai bekerja ya. Kayak, wah, aku tahu nih kamu lagi pengen dibelai, aku tahu nih kamu pengen disayang, kamu pengen diperhatiin. Mungkin dia akan tahu semua itu nantinya. Itu juga nantinya yang akan membuat kamu luluh terhadap dia. Oke? Nah, kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Selanjutnya akan seperti apa di sini buat teman-temanku.
apakah yang akan terbaca lagi? Kita akan langsung ambil aja. Nah, di sini accept compliment. Kamu akan mendapatkan penghargaan, atau dia ya yang mendapatkan penghargaan. Mungkin kamu memuji dia atau dia memuji kamu. Wah, kamu sudah berubah ya. Kamu tidak seperti dulu lagi. Wah, kamu saat ini terlihat ganteng. Wah, saat ini kamu terlihat cantik gitu ya. Kamu berubah gitu. Jadi ada sebuah pengakuan dari dia yang sehingga membuat akhirnya kamu dengan dia bisa bersama kembali, karena begitu sangat bergairah ya, ada gairah yang begitu memuncak antara kamu dengan dia ya, sehingga akhirnya ya kita bisa bersama kembali begitu. Ada breathe deeply ya. Aku merasa di sini kamu sangat menikmati proses proses kembalinya dia ataupun kamu begitu ya. Akhirnya mungkin kamu baikan lagi, kamu menjalin hubungan lagi ya, dan kamu menikmati itu semua. Dan akhirnya mungkin lebih kayak lebih kayak menghargai lagi hubungan ini, karena mungkin dulunya sempat kamu tidak pernah dihargai ataupun dia tidak pernah menghargai hubungan itu, tapi saat ini dia lebih kayak menghargai dan menikmati hubungan yang terjalin saat ini ya gitu. Dia mungkin akan kayak kayak momen-momen indah itu dia akan ingat selamanya buat dia itu. Dan aku melihat di sini, walaupun di sini ada make waves, ada satu energi negatif ataupun ada satu halangan ataupun masalah nantinya yang kamu hadapi, yang kamu lalui sama dia atau kamu dapatkan, tapi semua itu akan bisa terselesaikan. Karena apa? Karena ada rasa cinta, rasa sayang yang mungkin kamu dengan dia rasakan di sini. Oke? Begitu. Nah, kamu akan menghindari pembicaraan orang. Aku melihat di sini mungkin banyak orang yang berkata-kata, kok bisa ya dia kembali? Padahal kan dia sudah disakiti, padahal kan dia sudah ditinggalin. Kok dia mau-maunya kembali sama pasangannya itu gitu loh. Banyak mungkin orang yang tidak menyukai hubungan kamu dengan dia kembali. Tapi ya itulah pilihan kamu. Kalau memang benar-benar kamu memilih dia. Tapi buat kamu yang tidak ingin memilih dia ya semoga di sini ada nantinya yang seseorang yang kamu pilih. Oke? Nah, mungkin itu yang terbaca di file nomor 2 ya, buat teman-temanku semuanya. Semoga kamu bisa mengambil positifnya dan buang negatifnya. Kita akan lanjut dengan file ketiga. Oke? Kita akan ambil dulu ini file ketiga. Kalau ada yang mau minum, silakan minum dulu ya. Yang jelas aku yang pengen minum ya. Oke. Ini file nomor 2. Kita kembalikan ke asalnya. Oke, kita lanjut dengan file 3 ya. Yang memilih file 3, kita akan lihat di sini. Siapakah dia? Seseorang yang akan datang ke kamu atau yang akan mendekat ke kamu ya. Di sini ada new love. A new person has started your romantic feeling. Aku merasakan ada seseorang yang baru ya. Mungkin bisa saja orang ini baru kenal dengan kamu ya. Atau mungkin juga bisa dikatakan dia adalah seseorang yang pernah dekat ataupun pernah kenal dengan kamu. Arti kata dia kembali ke kamu, kembali bertemu dengan kamu begitu ya. Nah, aku juga merasakan di sini dia adalah mungkin datang dengan versi terbarunya dia. Mungkin dulunya itu dia seseorang teman ya, teman kerja, teman seperjuangan ya, teman masa kecil ya. Tapi dia datang lagi ke kamu saat ini dengan versinya terbaru dia gitu loh, dengan perubahan besar yang dia miliki ya pada saat ini. Ya, semoga ini adalah seseorang yang akan membuat kamu bisa merasakan kebahagiaan bersama dia. Oke? Ya, seseorang ini aku lihat dia merasakan ada romantic feeling terhadap kamu. Aku merasakan ada suatu feel connection dengan kamu. Maka dari itu ya mungkin saat berkenalan, saat bertatap muka, saat berinteraksi ya ada rasa kayak chemistry begitu ya, yang begitu kuat ya. Seakan-akan kamu dengan dia ditakdirkan untuk bertemu, untuk bisa menjadi pasangan begitu. Oke?
Itu dia, seseorang ini mungkin orang yang baru ya, orang baru bagi kamu, mungkin orang baru kenal, mungkin orang lama tapi datang dengan versi terbaru ya, bisa saja. Ya mungkin beberapa dari kamu lebih kayak ingin memilih orang baru daripada orang di masa lalu ya, karena file kedua tadi itu adalah orang di masa lalu. Mungkin beberapa dari kamu yang tidak menginginkan orang di masa lalu, ternyata kamu akan menemukan orang baru di sini. Oke? Nah, ini ada cinta baru bagi kamu, cinta baru. Mungkin setelah dulunya, mungkin di masa lalu kau pernah ada suatu kondisi hubungan yang mungkin mengharuskan kamu untuk meninggalkan hubungan itu. Kenapa? Ya mungkin kamu merasa tidak bahagia, kamu merasa tidak ada suatu kehidupan bersama dia, sehingga kamu memilih untuk ya udah aku meninggalkan hubungan itu dan lebih kayak untuk menjalani hidup aku. Mungkin walaupun saat ini aku lagi sendiri, aku yakin bahwasanya nanti aku akan ketemu dengan cinta baru dan akhirnya kamu akan bertemu dengan cinta baru kamu ya. Oke? Kita akan lihat di sini seperti apa cerita di balik new love, cinta baru kamu ini. Ya, seseorang ini memang benar-benar memiliki sebuah rasa yang begitu kuat, seakan-akan ada ikatan secara spiritual ya antara kamu dengan dia. Maka dari itu di sini dia merasa kayak ya aku kerasa terkoneksi nih dengan kamu begitu. Maka dari itu aku berkeinginan supaya kita itu bisa bersama ataupun saling mengenal begitu ya. Oke, kita akan lihat dengan kartu tarot. Seperti apakah ceritanya di sini buat kamu yang file 3, yang memilih file 3. Untuk kamu yang memilih file 3. Untuk kamu yang memilih file 3, kita akan lihat ceritanya kamu di sini seperti apa. Wah, ada Ace of Pentacles. Di sini juga ada The Moon, ada Two of Swords. Aku melihat ya di sini beberapa dari kamu mungkin pernah ya terhubung dengan seseorang ini. Mungkin cinta baru ini dekatnya itu karena suatu pekerjaan atau suatu hal yang membuat kamu dengan dia bisa bertemu begitu. Entah dia itu klien kamu, entah itu dia seseorang yang pernah dia kenal ya, kamu kenal ya, atau sebaliknya, karena di sini juga bisa vice versa. Sehingga ya disitulah akhirnya karena pertemuan-pertemuan itu terjadilah sesuatu hal yang membuat dia merasa ada kerinduan. Aku pernah kenal dengan kamu, aku pernah cerita dengan kamu, aku pernah berinteraksi dengan kamu, dan saat pertemuan itulah aku merasakan ada getaran-getaran yang berbeda ya pada diri aku gitu loh. Ya mungkin aku mulai merindukan kamu, aku mulai merasakan ada suatu getaran-getaran yang aneh begitu ya. Nah, itu yang aku rasakan di sini. Buat teman-temanku, ini kita akan lihat zodiaknya ya. Nanti takut kelupaan ya. Ini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan di sini ada The Moon, ada Pisces ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Dan inilah dimana bahwasanya dia begitu berharap, kapan ya aku bisa ketemu kamu lagi, kapan ya kita akan bisa bersama kembali. Mungkin dulu sempat kamu pernah bersama dengan dia, tapi mungkin hanya sebentar, lalu kamu mungkin terpisah. Dengan begitu dia akhirnya datang menjadi seseorang yang kamu anggap dia adalah cinta baru bagi kamu. Oke, ya mungkin dulunya kamu hanya berteman atau hanya rekan kerja. Dan aku lihat di sini dia seseorang yang cerdas ya. Dia orang yang cerdas. Dia seperti orang yang tidak mengenal lelah ya. Dia seseorang yang berani kalau aku lihat di sini. Dan dia ini akan bisa memperjuangkan kamu. Kalau udah menjadi keinginan dia bahwasanya dia menginginkan kamu, maka di sini dia akan berpikir untuk memperjuangkan kamu, untuk memiliki kamu. Itu dia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan ada suatu hal yang membuat dia bergetar gitu ya. Kayak ya mungkin dia di sini merasakan ada kenyamanan sih ya bersama kamu.
Atau mungkin dia melihat sisi baik dari diri kamu. Wah, kamu itu orang yang energik, dan sepertinya kamu itu satu frekuensi sama aku. Mungkin itu yang dipikirkan dia. Ya mungkin dengan banyaknya persamaan antara kita berdua, makanya aku pengen perjuangkan kamu begitu. Karena memang ya ada keraguan pada diri dia, ada keraguan, tapi dia mencoba untuk menipiskan. Ragunya apa? Dia mungkin ragu takut adanya penolakan dari kamu ya. Mungkin dia ragu bahwasanya kamu itu memiliki yang lain gitu ya. Makanya mungkin dia seakan-akan awalnya sih takut sih untuk memulai gitu. Tapi mungkin lama-kelamaan dia mencoba untuk berusaha mencari tahu tentang kamu, berusaha untuk mendekati kamu juga ya. Karena dia tahu bahwasanya kamu pantas untuk diperjuangkan begitu. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Tentang kartu tarot ini. Jadi beberapa diri dia itu kamu anggap dia adalah cinta baru. Kamu lebih memilih cinta baru ya daripada orang di masa lalu ya. Ini untuk file 3, dimana mungkin disinilah pilihan kamu. Mungkin banyak sih yang dekat dengan kamu, tapi kamu mungkin lebih memilih ini ya. Ibarat kata tadi kan ada 3 file, tapi kamu milih ini ya. Jadi lebih ke cinta baru begitu. Akan hadir nih seseorang yang akan bisa membuat hidup kamu berbunga-bunga. Oke. Kita akan lihat di sini dengan kartu orakel lagi ya. Apa yang terbaca di sini? Selanjutnya tentang kamu dengan dia. Apa selanjutnya akan terjadi? Apakah akan ada hubungan yang begitu intens antara kamu dengan dia? Nah, aku melihat ya, di sini aku merasakan ada keraguan baik itu dari kamu ataupun dia. Seakan-akan hati kamu berkata it's okay, nggak apa-apa ya, kau bisa merubah jalan ini. Kalaupun kamu masih ragu, ya yakinkan dulu diri kamu. Kamu lihat dulu, kamu kenali dia dulu. Bagaimana dia? Kalau seandainya seseorang itu sudah memperlihatkan atau mengekspresikan rasa tulusnya ke kamu ya, kamu pantas untuk mendapatkan dia ya. Karena kamu juga tahu bahwasanya dia itu seseorang yang pantas juga untuk diperjuangkan, sama halnya dia ke kamu ya. Begitu. Ini juga ada mirror antara kamu dengan dia, seperti mirror ya. Dia melihat diri dia itu pada diri kamu. Dia melihat kamu itu seperti aku melihat diri aku sendiri gitu loh. Jadi banyak persamaan. Ya seakan-akan itulah yang mempersatukan kamu dengan dia. Wah, sejauh apapun mungkin kamu pergi ataupun kamu dengan dia berjarak, tapi kalau memang mirror, kalau memang jodoh, akhirnya bisa bertemu kembali. Oke? Itulah dia seseorang yang mungkin akan datang ke kamu ya, akan segera datang ke kamu, karena mungkin dia begitu tidak sabar gitu loh untuk mengungkapkan cinta, untuk mengekspresikan keinginannya ke kamu, mengungkapkan apa yang ada dalam isi hati dia gitu ya. Ya seakan-akan dia takut nantinya kalau aku menunda-nunda untuk mengungkapkannya ke kamu, maka aku tidak akan nantinya akan menyesal begitu. Maka dari itu dia sudah merasakan kalau dia dengan kamu itu mirror ya. Maka dari itu dia mencoba untuk mencoba semuanya ataupun melakukan sebuah tindakan untuk menuju ke kamu ya. Dia akan mendatangi kamu, dia mungkin bisa dikatakan tujuannya itu untuk berkomitmen dengan kamu. Oke? Karena seperti ada koneksi batin antara kamu dengan dia. Nah, di sini seseorang ini akan membawakan sebuah cahaya terang buat kamu. Dia seseorang ini akan bisa membuat kamu itu bisa merubah hidup kamu. Ya mungkin dulunya kamu sulit melupakan seseorang, tapi hadirnya dia saat ini bisa merubah pikiran kamu sehingga kamu tidak bisa tidak memikirkan masa lalu lagi. Mungkin masa lalu kamu itu mungkin dulu kamu sulit ya melupakan dia, dan justru mungkin kamu sulit untuk membuka hati kamu. Tapi dengan hadirnya dia mencoba untuk berusaha meyakinkan kamu bahwasanya dia itu orang yang pantas buat kamu. Oke, itu dia di sini. Seseorang itu kayak akan menerangi hidup kamu, kayak akan apa ya? Mungkin saat itu kamu berada dalam kegelapan, entah itu mungkin dia juga akan menaikkan derajat hidup kamu ya. Mungkin dia akan mensupport kamu dalam segala hal. Nah, itu yang mungkin seseorang yang ingin dia lakukan ke kamu di sini. Oke? Nah, ini ada magic wand. Focus your energy on one thing ya. Aku melihat kalau memang benar-benar kamu sudah yakin dengan dia, fokuskan pikiran kamu ke dia. Jangan kamu berpikir ke masa lalu lagi. Jangan kamu berpikirkan rasa khawatir, rasa takut ya, rasa gelisah ya. Seakan-akan kamu merasakan hal yang sama di masa lalu begitu.
Ya semua orang itu tidak sama ya. Emang kepala yang sama hitam, tapi mungkin hatinya yang berbeda-beda. Kadang-kala kita semua orang itu pada dasarnya baik ya. Hanya saja lingkungan yang akan membuat dia berubah begitu. Jadi bagaimana cara kita untuk menemukan lingkungan yang baik ya? Kamu akan tahu sendiri nantinya saat sudah masuk ke dalam lingkungan itu. Kalau seandainya kamu sudah tahu bahwa lingkungan itu buruk, jelek bagi kamu, atau berefek kamu juga akan menjadi berubah, ya sebaiknya kamu tinggalkan lingkungan itu. Ya, carilah lingkungan yang bisa membawa kamu menuju kebaikan. Sama halnya dengan seseorang ya, yang mungkin akan datang kepada kamu, dan seseorang ini ya akan bisa membagaikan kamu dan menghargai kamu, dan kamu juga akan bisa menghargai dia. Ya, itulah cerminan bahwasanya kamu dengan dia, apa yang dia lakukan, kamu juga melakukan seperti itu. Oke, itu aku lihat di sini. Ada sebuah energi yang memang harus kamu fokuskan di sini, yaitu mungkin tentang dia, seseorang, ya, seseorang yang akan segera datang ke kamu. Kita akan coba lihat bagaimana selanjutnya tentang oracle ini untuk hubungan kamu dengan dia, ya. Kita akan coba lihat di sini. Oke. Apa yang terbaca lagi di sini? Oke. Nah, inilah dimana akan hadir ya seseorang. It's time to rise ya. Aku melihat saatnya kamu untuk bangkit dan menemukan cinta itu. Memang dulunya di masa lalu aku melihat bahwasanya kamu itu punya hubungan dulunya yang begitu mungkin toksik, mungkin manipulatif ya. Intinya seseorang itu tidak pantas sih buat kamu. Lalu kamu mencoba untuk meninggalkan, tapi ya mungkin awalnya kamu sulit melupakan karena mungkin rasa cinta yang kuat. Tapi saat ini aku melihat kamu akan bangkit dengan sendirinya. Wah, aku tidak bisa nih begini terus. Aku tidak bisa meratapi ya. Kapan lagi aku menemukan seseorang yang pantas buatku ya. Nah, disitulah akhirnya kamu bisa berdamai dengan diri kamu. Kamu bisa memaafkan semuanya, sehingga langkah kamu akan lebih ringan untuk menatap masa depan. Sehingga disitulah kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa menjadi bagian hidup kamu, adalah orang baru di sini, cinta baru. Ya, semua kesedihan kamu akan terjawab di sini. Ya, mungkin juga kamu meminta kepada Tuhan ya, kepada semesta, sehingga universe ini memberikan ya seseorang yang benar-benar kamu butuhkan. Hadir dia, seseorang itu. Be present. Dia akan hadir ke dalam hidup kamu, yang akan menerangi hidup kamu, yang akan membawa perubahan ke dalam hidup kamu. Itulah dia, seseorang yang cinta baru bagi kamu ya. Akhirnya kamu akan menemukan cinta baru kamu di sini. Oke? Buat teman-temanku semuanya, mungkin ini yang bisa aku sampaikan untuk seseorang yang akan mendekat ke kamu. Kita ada 3 file. Semoga di sini beberapa dari kamu ada yang resonate ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.